Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Uki dalam channel Asiknya Belajar Kimia. Oke, materi hari ini adalah isomer dan sifat-sifat alkana. Yuk kita mulai materinya, yaitu pengertian isomer. Apa sih isomer itu ya? Isomer. Apa itu isomer? Ini harus paham dulu sebelum kita mencari jumlah isomernya. Isomer adalah senyawa. Jadi isomernya adalah senyawa yang mempunyai. Jadi senyawa yang mempunyai rumus umum atau rumus molekul ya. Rumus umum atau rumus molekul yang sama. Jadi rumus molekulnya sama, tapi ada tapinya. Ya. Tapi berbeda rumus strukturnya. Tapi berbeda rumus strukturnya. Atau rangkanya boleh ya. Oke, jadi titik poinnya di sini. Sama, mempunyai rumus umum yang sama. Rumus umumnya, tapi berbeda rumus strukturnya. Contoh, bisa kasih contoh ya. Contoh saya punya misalkan alkana ya, masih ingat rumusnya CnH2 plus 2, C5H12. C5H12. Ada berapa modelkah struktur dari C5H12? Langkah pertama, kita buat C sebanyak 5 rantainya. 1, 2, 3, 4, 5. Model pertama. Model kedua, kita pakai 4. Kalau kita pakai 4, berarti sisa 1. Nggak mungkin kita taruh di pinggir, nggak mungkin kita taruh pinggir sebelah kanan maupun kiri. Kenapa? Karena dia sama dengan membentuk rantai, sama dengan yang di atas. Maka kita taruh di sini, di nomor 2. Bolehkah tak taruh di nomor 3? Ternyata nggak boleh. Kenapa? Karena nanti penomorannya itu dekat dengan cabang, sesuai dengan materi sebelumnya ya. Nah, kalau dari sini nomor 2, sini juga nomor 2, maka ini saya taruh di sini, itu nggak mungkin. Maka habis untuk yang rantai induknya ada 4. Kita cari yang sekarang ada 3. Sisa berapa? Sisa 2. Nggak mungkin ditaruh di pinggir, kiri maupun kanan, maka taruh di bawah, tengah bawah, sama atas. Nah, seperti ini. Oke, dari sini maka kita bisa melengkapinya dengan H. Ya. Ingat C, elektron valensinya 4, berarti ini 1, berarti kurang 3. Yang ini 2, berarti kurang 2. Yang ini berarti kurang 2. Ini kurang 2, kalau mau lengkap ya, ini kurang 3. Oke. Yang ini kurang berapa ya? Kurang 3, pinter. Yang ini kurang 2. Yang ini karena sudah ada 3, berarti ini kurang 1. Yang ini kurang 3. Yang ini kurang 3. Sama yang di bawah, berarti ini karena dia punya 1, berarti supaya 4, berarti kurang 3. Kurang 3 semua ya. Kurang 3. Ini juga kurang 3. Oke. Nah, inilah namanya isomer. Berarti model strukturnya yang berbeda, tapi C-nya sama semua. H-nya juga sama, berarti rumus umumnya sama. Kalau kita kasih nama, berarti namanya apa ini? Ini adalah N-pentana. N itu normal, artinya dia nggak ada cabangnya. Yang ini penomoran dari sebelah mana? Sebelah kiri. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Berarti namanya apa? 2 metil. Oke. C-nya 4 berarti butana. Kalau kepingin mengerti lebih paham, jangan lupa materi sebelumnya yaitu tentang tata nama alkana ya. Nanti tetap saya kasih link deskripsi di bawahnya ya. Oke, yang ini nomor 1, 2, berarti nanti namanya 2,2 dimetil. Oke. Induknya adalah 3, berarti propana. Kadang ada nama lain, namanya 2 metil butana, itu namanya adalah iso. Kalau iso semua C-nya disebutkan, berarti isopentana nama lainnya. Kalau 2,2 namanya neo, berarti neopentana, ini nama lainnya. Oke, paham ya? Oke, coba kita coba lagi yang soal lain. Misalkan saya punya C6, H14. Kira-kira ada berapa isomer C6H?
14. Maka langkah pertama sama dengan yang di sini, kita buat rantai C-nya sebanyak 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita pakai 5, berarti sisa berapa? Sisa 1, taruh di sini. Oke, taruh di sini boleh apa enggak? Boleh, karena berbeda ya, namanya juga beda. 1, 2, 3, 4, 5, taruh di sini. Taruh di sini boleh apa enggak? Tidak boleh, karena nanti sama dengan yang nomor 2. Ya. Kita pakai 4 sekarang. Kalau kita pakai 4, berarti sisa berapa? Sisa 2. Taruh 1 di bawah, 1 di atas. Boleh nggak taruh sebelahnya? Bawah sama atas? Tidak boleh, karena sama dengan yang ini. Berarti kita pakai 4 juga, tapi model lain. Nah, taruh di sebelah bawah. Ini sebelah bawahnya juga, tapi sebelah kanannya. Nah, nanti hanya silakan dicoba untuk melengkapi sendiri ya. Berarti totalnya ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah isomernya ini adalah 5. Nah, biasanya soal itu akan keluar berapakah jumlah isomernya dan bagaimana namanya. Maka harus paham. Yang ini kan ada 3, maka jumlah isomernya totalnya adalah 3. Nah, inilah cara mengerjakan tentang isomer. Setelah kita tahu isomer, maka kita harus tahu juga sifat-sifatnya alkana itu apa aja. Sifat alkana ya. Supaya kenal sama namanya apa? Alkana ini. Apa aja sifat-sifat alkana? Yang pertama kita membahas tentang sifat fisika. Jadi nanti ada namanya sifat fisika, ada namanya sifat kimia. Jadi kita tinjau secara fisika dulu. Apa sih sifat-sifat dari alkana? Yang pertama, makin panjang rantai karbon, ya, makin panjang rantai karbonnya, nanti akan berimbas pada MR-nya. Berarti MR-nya semakin besar. Kalau MR semakin besar, maka titik didihnya semakin tinggi. Ini sering keluar di soal ya. Cari manakah yang titik didih semakin tinggi dari rantai karbon berikut ini. Itu biasanya ya. Oke, yang kedua. Sifat yang kedua, makin panjang rantai karbon, MR-nya semakin besar, didih semakin tinggi. Yang kedua, semakin banyak cabang, ya, maka bisa menurunkan titik didihnya. Jadi semakin banyak cabang itu titik didihnya turun. Semakin banyak cabang menurunkan titik didihnya. Kemudian sifat yang berikutnya itu adalah tentang kelarutannya. Jadi untuk alkana ternyata sukar larut dalam air. Jadi alkana itu sukar larut dalam air. Tapi, ada tapinya, tapi mudah larut, Ayo, larut dalam apa? Larut dalam pelarut yang kurang polar, tapi mudah larut dalam pelarut yang kurang polar. Contoh CCl4 itu ya, yang kurang polar. Contoh adalah CCl4. Ini kovalennya non polar. Berarti dia bisa larut. Untuk air dia sangat suka larut. Oke, itu secara sifat fisika. Sekarang kita coba kita tinjau dari sifat kimianya. Jadi sifat alkana ditinjau dari sifat kimianya. Bagaimanakah reaksi-reaksinya gitu? Atau ada apa dengan reaksi-reaksi yang ada di alkana itu? Yang pertama, secara kimia, maka sifat yang pertama adalah ternyata alkana itu kurang reaktif. Alkana
kurang reaktif. Maka dia disebut dengan bahasa kimianya adalah parafin. Jadi dia bersifat parafin. Kenapa? Karena dia itu sukar bereaksi, kurang reaktif lah intinya. Kemudian yang kedua, pada alkana terjadi reaksi pembakaran. Jadi pada alkana itu terjadi reaksi yaitu pembakaran yang nanti akan menghasilkan apa? Energi. Jadi reaksi pembakaran nanti akan digunakan sebagai sumber energi. Berarti nanti digunakan sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi. Ini yang sekarang lagi dikembangkan. Contoh, misalkan pembakaran metana. Saya punya metana yaitu CH4. Dibakar dengan oksigen, hasilnya pasti adalah CO2 plus H2O plus energi. Inilah yang kita ambil. Jadi dia menghasilkan energi. Yang saya tulis ini adalah pembakaran sempurna. Karena menghasilkan CO2. Ini adalah namanya pembakaran sempurna. Jika tidak sempurna, maka hasilnya adalah apa? Jadi kalau nanti ada soal yang ditanyakan, loh, kalau tidak sempurna gimana? Nah, kalau tidak sempurna, maka yang dihasilkan bukan CO2. Kalau tidak sempurna, maka yang dihasilkan adalah gas CO atau bahkan hanya karbon C saja. Ya, ini berupa nanti arang atau jelaga. Nah, jadi kalau seandainya sepeda motor diisi bensin itu pembakarannya tidak sempurna, maka jelaganya itu akan banyak di knalpot. Nah, kayak gitu. Itu pembakaran tidak sempurna. Oke. Berikutnya, sifat berikutnya terjadi reaksi substitusi untuk alkana. Jadi terjadi reaksi apa? Substitusi. Atau bahasa kita adalah reaksi pergantian. Jadi ganti-gantian itu namanya reaksi substitusi. Contoh, misalkan C4 lagi. C4 ditambah Cl2, C4 tambah Cl2, hasilnya adalah CH3Cl ditambah HCl. Berarti ini terjadi substitusi, Cl-nya masuk ke H, H nanti gandeng sama Cl1-nya menjadi HCl. Yang nanti hasilnya adalah ini berupa haloalkana. Haloalkana nanti akan dipelajari di kelas 3 semester pertama ya, haloalkana tentang kimia unsur. Oke, untuk lebih lebih paham lagi, kita coba contoh soal ya. Kita coba contoh soal. Contoh soal supaya lebih paham tentang isomer. Nah, contoh soalnya gini. Senyawa ada soal senyawa yang bukan isomer dari kita kasih soal dari 2,3 dimetil misalkan gitu ya, 2,3 dimetil heptana. Kira-kira ada soal seperti ini, manakah yang bukan isomer dari 2,3 metil heptana? Misalkan ada pilihannya. A, misalkan gitu ya. 2,3,4 bisa gitu ya. 2,3,4,5 misalkan ya. Nah, tetrametil ini contoh aja ya, tetrametil saya tuliskan misalkan pentana. Oke, ini sorry ini tak ganti 2 aja, ini 3, ini 4. 2,2,3,4 ya. 2, 2, 3, 4. Kemudian yang B. Yang B itu misalkan 2,3,4 trimetil heksana misalkan gitu ya. Trimetil
heksana. Yang C misalkan, yang C itu adalah 3 metil 4 propil 3 metil 4 propil heptana. Ini tadi 2 2 3 4 ya. 2 2 3 4. Oke. Coba ada 3 pilihan aja. Kita coba. Senyawa yang bukan isomer dari 2,3 dimetil heptana. Cara mengerjakan gimana trik asiknya? Hepta itu angkanya berapa? Hepta itu angkanya 7. D itu berapa? D itu 2. Berarti 2 tambah 7 berapa? 9. Berarti totalnya harus 9. Yang bukan berarti dia yang bukan 9. Nah, penta itu berapa? Penta itu 5. Tetra itu berapa? 4. Berarti 4 tambah 5 berarti totalnya 9. Berarti dia termasuk. Ya. Kemudian heksa itu berapa? Heksa itu 6. Tri itu berapa? 3. 6 tambah 3 berarti totalnya juga 9. Berarti oke. Sekarang yang terakhir ini, hepta. Hepta itu berapa? Hepta itu adalah 7. Hepta adalah 7. Ya. Hepta adalah 7. Kemudian pro itu adalah berapa? Pro itu adalah 3. Ya, pro-nya ada 3. Kemudian met itu adalah 1. Yuk, 7 tambah 3 berarti 10 tambah 1 11. Berarti ini bukan termasuk isomernya. Oke, paham ya? Yuk, sekarang lanjut ya. Ya, ada soal seperti ini misalkan di antara senyawa berikut ya, soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Di antara senyawa berikut yang mempunyai, nah ini soal agak lumayan, yang mempunyai titik didih paling tinggi. Titik didih paling tinggi atau titik didih tertinggi boleh ya, paling tinggi sendiri itu yang mana? Paling tinggi adalah titik-titik. Oke. Saya buatkan, nah, contoh ya. Yang pertama, yang A misalkan CH3, CH2, CH2, CH3 misalkan. Yang B misalkan CH3, CH, CH3, yang ini CH3. Yang C misalkan saya punya CH3, CH2, 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 CH3. Yang D misalkan agak sulit sedikit, CH3, C, ini CH3, ini CH3, ini juga CH3. Terakhir yang E, misalkan saya punya CH3, CH, CH3, ini CH2, CH3. Oke, manakah kira-kira titik yang paling tinggi? Kita pakai rumus tadi. Makin panjang rantai karbon, maka MR semakin besar, titik semakin tinggi. Berarti cari yang paling panjang. Maka jawaban A dan B otomatis salah karena dia pendek. Tinggal C, D, E. Semakin banyak cabang menurunkan titik didih. Ini ada cabangnya 1, ini ada cabangnya 2, yang ini nggak ada cabangnya. Berarti yang paling tinggi adalah yang C. Semakin panjang dan tidak ada cabangnya. Oke, sekarang saya buatkan soal latihan ya. Silakan nanti dikerjakan. Jangan lupa setelah dikerjakan, ketemu jawabannya taruh di komentar. Nah, supaya saya tahu tingkat kepahaman teman-teman semua ya. Nah, soal yang pertama adalah tulis reaksi pembakaran. Nah, tulis reaksi pembakaran dari siapa? Nah, dari senyawa butana. Senyawa butana. Rumusnya butana, hafal nggak? Butana C-nya 4, berarti C4, H10. Soal yang kedua, cari jumlah isomer ada berapa? Nah, nanti silakan ya dicoba. Cari jumlah isomer dari C7H16. Oke. Inilah soal latihannya. Silakan dicoba.
Jangan lupa setelah itu dijawab di komentar ya, di kolom komentar. Semoga paham semua. Jangan lupa video ini bisa di-share ke teman-teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Nah, seperti biasa, subscribe dan like tetap saya nantikan. Semoga kalian sukses semua. Salam dari Kim Ude, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.